teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Jadi teman-teman, selamat datang di online talk show-nya Caventer. Sekedar informasi buat teman-teman, Caventer itu adalah Culture and Art Community Development and Ecotourism Center. Disebutnya jadi Caventer. Kalau kita nyebutnya, tim-tim kita itu Cavenger. Iya, biar kepleset sedikit sama Avenger. Nah, Cavenger ini adalah isinya CEO dari beberapa tour operator. Intinya teman-teman yang berkecimpung di dunia tour operator ya, yang peduli sama perkembangan desa, peduli sama community development, peduli sama budaya. Nah, kita ngelihat banyak permasalahan di desa, di tempat destinasi yang mau kita kirim nih wisatawannya ke sana. Ternyata nggak cukup kita kirim aja ke sana karena memang ininya masih perlu ditingkatin levelnya minimal. SOP-nya dengan standar kita, mau nggak mau kita ikutan turun nih ke mereka. Nah, akhirnya berkembang jadi Caventer, dan akhir-akhir ini merapatnya sih ke Kemendes ya Pak Dodo ya. kita banyak kegiatan sama Kemendes. Nah, kalau topik yang mau kita bahas malam ini, teman-teman, ini agak unik nih sebenarnya. Jadi ternyata permasalahan di lapangan itu ada layer per layer. Kita kepikiran untuk bikin teman-teman jangan mudik ke desa, tapi nggak mungkin juga yang di desa, makanya ini ada teman-teman dari desa perwakilannya, nanti kita perlu pendapatnya gitu ya, tapi nggak mungkin juga mau dibawa ke sana karena bawa wabah. Tapi kalau ditinggalin di Jakarta susah juga gitu, nanti mereka makan apa, orang mereka mau ke desa karena udah nggak bisa lagi di kota. Nah, ternyata ketemu nih sama Raka nih yang punya inisiasi gerakan Bantu Satu Ajak Dua dengan sistem kayak MLM, makanya kita nyebutnya multi level membantu. Nah, ternyata kata Pak Ari, wah kita bikin aja lintas generasi. Wah bener juga Pak Ari gitu. Jadi jadilah kita malam-malam ini di sini. Nah, nanti teman-teman bisa ngobrol banyak. Cuman saya kasih ujuk dulu rules-nya ya. Ini teman-teman ada beberapa yang nggak bisa tampil layarnya, berarti itu ada di video settingnya belum di-set untuk masuk ke layar. Nah, tapi kalau mikrofonnya tidak bisa masuk, itu karena memang kita mute. Kita memang kunci teman-teman, jadi bisa dengar tapi nggak bisa ngomong. Nah, untuk pertanyaan atau tanggapan dan sanggahan, mungkin bisa dimasukkan di dalam kolom chat. Ya, kalau teman-teman lihat ada kolom chat, itu diklik di situ, nanti to-nya ada bacaan everyone, silakan diklik di situ, mau tulis apa pertanyaannya. Nanti akan dipilih sama, sembari kita berjalan sama Bu Moderator, ini udah hadir nih, Bu Moderator kita dari Bu Fitri, ya, Mbak Fitri dari Caventer. Untuk mengatur bagaimana apa saja yang mau ditanyakan. Tapi kalau tidak bisa ditanyakan di sini, tidak sempat pertanyaan yang kita berikan karena waktu yang terbatas, kita akan berikan nanti setelah ini kita share videonya di YouTube. Jadi di YouTube bisa teman-teman lihat semua yang lain, silakan berkomentar di situ, bertanya di situ, kita kasih bisa mungkin jawab, bahkan ke teman-teman narasumber bisa langsung menjawab di sana. Seperti itu ya teman-teman, nanti saya bantu tuliskan lagi aturannya di chat, biar teman-teman yang terlambat juga bisa. Biar tidak berpanjang-panjang waktu lagi, ini sudah ada Mbak Fitri nih, foundernya Caventer. Tadi sudah dijelaskan Caventer seperti apa. Saya serahkan waktu dan tempat buat Mbak Fitri. Silakan Mbak Fitri. Rekan-rekan pegiat wisata ataupun komunitas di berbagai macam daerah. Perkenalkan saya Fitri sebagai foundernya Caventer yang ngajak teman-teman nih sebenarnya untuk kumpul untuk saling berbagi juga sama rekan-rekan komunitas. Nah, tapi sebelum mulai seperti yang diberitahukan, kita punya judul nih sebenarnya untuk diskusi online kali ini itu adalah aksi kolektif untuk destinasi pariwisata berkelanjutan. Tadi Mas Irwan sempat sebut katanya MLM, multi level membantu. Jadi sebenarnya kita ingin tahu sih tujuannya dari pembicaraan kita hari ini. Kira-kira aksi apa sih atau solusi apa yang bisa kita lakukan untuk fokus utamanya sebenarnya memang menanggapi. Wah, sepertinya Mbak Fitri jaringannya kurang bagus nih di sana ya. Iya nih jaringannya Mbak Fitri ini ya. Ya mungkin saya bantu ini ya sembari nunggu Mbak Fitri ya. Jadi memang diskusi ini langsung nyampe ke lapisan-lapisan generasi nih harapannya nih. Ada beberapa yang mewakili, harusnya juga ada beberapa teman-teman yang menginisiasi gerakan untuk semuanya sekarang serba mau peduli ya. Mau peduli dengan membantu sesama sampai
pemerintah aja menghitung ada berapa miliar yang masuk untuk bantuan pemerintah. Ada juga yang langsung diberikan kepada si teman-teman yang di lapangan langsung gitu. Nah, jadi dari berbagai sudut pandang, tapi satu yang menarik yang awalnya kita ajak Raka nih, satu ajak dua itu, karena memang sederhana gitu. Kita membantu orang untuk mengumpulkan APD, kalau APD-nya semua kekumpul banyak, tapi ternyata yang dibutuhkan adalah orang-orang yang terdampak langsung di sekitar kita, jadi bingung juga gitu. Mereka harus bagaimana. Jadi sederhana, ajak aja satu yang di dekat kita, bantu yang satu yang dekat kita, kemudian kita ajak 2 orang, kita yakinkan untuk mereka juga mau membantu. Begitu ya Raka ya? Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah solusi untuk membuat teman-teman yang tadi nggak pulang kampung tetap di sini, kita kasih solusi gitu. Karena kan serba salah nih, mau pulang kampung nggak bisa, mau di sini juga nggak bisa. Nah, ini ada apa nih dengan masih belum bisa sepertinya Mbak Fitri ya untuk masuknya. Nah, jadi ada beberapa teman-teman sudut pandang di sini. Ada Pak Ari dari sudut pandang pariwisata, nanti mungkin bisa share. Ada Pak Mas Sugeng dari pihak desa. Ada Kang Hadian juga dari Garut yang menang kemarin. Nah, kita mau ngobrol santai nih, mau relax sejenak gitu ya, biar ngobrolnya enak. Untuk apa sih yang harus kita lakukan nih untuk membuat desa ini tetap berkelanjutan nantinya. Nah, mungkin Pak Dodo dulu kali, Pak Dodo ya. Kalau misalnya Pak Dodo nih ngeliatnya untuk kita bisa menuju ke sana, bagaimana nih Pak dengan kondisi kita jangan mudik nih Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Widodo. Kebetulan saya berteman dengan teman-teman. Saya belajar banyak mengenai pariwisata ke Mas Sugeng, Langgeran, ke Mas Irwan, Reza, Fitri, ada Mas Keli itu yang saya selalu mendengarkan sebenarnya seperti apa sih desa-desa wisata dengan karakteristiknya. Sebenarnya pandangan kami begini, jadi ada 2 isu yang cukup besar. Pada saat kita mengatakan jangan mudik, pasti akan ada yang mudik. Sebagai pemerintah tetap mengimbau untuk tidak mudik. Nah, untuk yang mereka datang ke desa, saya katakan ini mudah. Mudah itu sumber dananya ada dana desa. Jadi itu mudah. Cuma yang mereka tinggal di kota, ini yang menjadi persoalan sebenarnya. Karena yang tinggal di kota ini, kita kan biasa nih, rata-rata para perantau kita itu, mereka sebenarnya KTP-nya masih KTP di desa. Tetapi posisi dia ada di Bogor, di Bekasi, ada di Bandung, dan sebagainya. Nah, ini siapa yang akan membantu pada saat mereka pekerja informal, kan, pekerja harian yang mereka kalau nggak kerja, mereka nggak dapat uang. Jadi ini yang paling berat. Nah, itu belakangan nanti Fitri share beberapa informasi, mungkin Fitri nanti bisa cerita untuk yang mereka stay di kota seperti apa yang terjadi. Yang saya cerita adalah mereka yang datang ke desa. Nanti saya share, tadi saya sudah share ke Mas Sugeng mungkin nanti bisa bantu share ke jaringan teman-teman. Ada surat edaran Menteri Desa nomor 8 tahun 2020. Jadi surat edaran itu untuk merespon situasi COVID-19. Satu adalah untuk mendorong bahwa masyarakat silahkan melakukan pekerjaan di desa dari dana desa dengan cara padat karya. Jadi padat karya ini tidak harus fisik. Jadi padat karya itu tidak harus fisik. Termasuk padat karya untuk menata kembali desa-desa wisata. Jadi benerin jalannya, potong rumput apa dan sebagainya bisa menggunakan dana desa. Tentunya dengan kesepakatan di dalam musyawarah desa. Jadi tidak harus secara fisik, tetapi bisa juga misalnya penyemprotan desinfektan, mendata masyarakat desa yang rentan terhadap COVID-19 itu bisa dilakukan. Bahkan sebenarnya dari awal di situ kita minta desa itu membentuk Satgas COVID-19. Ketuanya kepala desa, wakilnya BPD, melibatkan Babinsa, Babinmas dan sebagainya dan perangkat-perangkat desa menggunakan dana desa. Jadi mereka diharapkan menghidupkan lagi pos ronda yang ada zaman dulu itu di ujung-ujung jalan, di perempatan dan sebagainya untuk mendata dan
mendetek potensi orang dari kota masuk ke desa. Bahkan dana desa pun sebenarnya bisa digunakan untuk membangun, bukan membangun, tetapi membenahi fasilitas untuk melakukan isolasi mandiri, apakah itu gedung sekolah, PAUD atau SD, ruang kelasnya bisa dibenahi untuk bisa menjadi ada di SE8 ini yang ditampilkan di layar. Jadi itu bisa dilakukan. Bahkan mereka yang isolasi mandiri, otomatis mereka nggak bisa bekerja. Terus makan mereka bagaimana? Itu bisa didanai dari dana desa. Jadi dana desa lah. Harapan kami bahwa semua pelaksanaan ini dilakukan dengan prinsip gotong royong dan padat karya. Gotong royong itu misalnya begini, ya harapannya pada saat mereka melakukan isolasi mandiri, mereka disuplai oleh beras, oleh makanan yang dari petani di desa itu sendiri. Mereka membutuhkan minyak goreng, harapannya mereka yang dulu pernah produksi minyak goreng dari kelapa, mereka bisa produksi dan itu bisa dibeli. Jadi ini yang sebenarnya kami sangat berharap bahwa model-model keswadayaan ini bisa kita kembangkan kembali. Jadi ya walaupun kita sadar banyak orang desa yang sukanya belanjanya ke Indomaret gitu kan, tetapi di dalam situasi yang kita melakukan satu karantina di level desa, kita tidak tahu karena hanya beberapa desa yang sudah melakukan penutupan karena ada yang terindikasi positif. Jadi sebenarnya potensi cukup besar yang bisa diambilkan dari dana desa. Visinya bagaimana? APBDes itu bisa langsung direvisi, dilaporkan ke BPD, laporkan ke Pemda. Jadi tidak rumit di dalam satu kondisi seperti ini. Terus pertanyaan mereka, boleh seberapa besar dana desa bisa digunakan? Kami tidak pernah membatasi sebenarnya kebutuhannya seberapa besar terhadap dana desa itu, terhadap penggunaan untuk pencegahan COVID-19 itu dibebaskan. Itu kan, ya proporsional aja. Uangnya rata-rata satu desa udah 1 miliar, saya pikir udah cukup gitu ya. Saat ini sudah bertahap cair 40%, sekitar 400 juta yang sudah mulai bertahap, mulai masuk ke rekening-rekening desa. Jadi mulai dari penyemprotan desinfektan, penyuluhan, mulai dari pos ronda kembali untuk siskamling, untuk mendeteksi mereka yang sakit atau tidak. Kalau perlu yang sakit itu tidak punya kendaraan dan dia dibawa ambulan ke puskesmas ataupun ke kabupaten untuk dirawat, pakai dana desa untuk membiayai itu semuanya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sebenarnya kalau di desa. Terus terang begini, ini sebentar lagi pasti akan ada berita ratusan ribu TKI dari Malaysia akan masuk ke desa-desa. Mereka akan masuk, udah nggak mungkin bisa dibendung. Di sana mereka juga disuruh pulang, di sini pasti mereka akan masuk ke desa-desa. Nah, ini yang sebenarnya tadi kami di Kementerian Desa juga rapat bagaimana kita bisa mengawal mereka sampai ke desa, dan di desa itu nanti kita dorong untuk desa melakukan karantina mandiri. Dan mensosialisasikan ini dengan baik, dengan cara-cara yang terukur, karena khawatir ya, kita di desa punya pemahaman yang berbeda-beda gitu kan, terhadap situasi ini. Jadi jangan sampai mereka betul-betul di lockdown betul, orang lain nggak bisa masuk dan sebagainya, padahal mereka mau pulang kampung dan sebagainya, walaupun himbauan supaya mereka tidak pulang. Jadi itu yang untuk di level desa, semua bahan akan saya share, dan itu kalau misalnya nanti ada kesulitan bisa tanya ke saya. Yang paling sulit adalah yang di kota. Mereka KTP-nya desa, tetapi mereka tinggal di kota, dan mereka buruh harian. Nah, pengalaman ini nanti Fitri yang mungkin bisa meneruskan. Pengalaman yang saya dapetin dari diskusi dengan Fitri, ternyata yang banyak membantu adalah komunitas. Jadi misalnya komunitas perantau Banyumas, komunitas perantau Wonogiri. Mereka yang banyak membantu dan tahu posisi dari masing-masing para perantau ini yang tidak mudik, gitu kan. Jadi, nah, pada saat saya diskusi dengan Fitri, ini mestinya diusulkan ke Pemda supaya Pemda membantu.
Pemda membantu. Jadi artinya tingkat kabupaten ataupun tingkat kota yang membantu mereka yang ada di perantauan. Tetapi kalau mereka masuk ke desa, pakai dana desa. Jadi itu yang sebenarnya. Nah, saat ini kesempatan sebelum situasi ini menjadi semakin kritis, saya keliling ke Sumba dan sebagainya, mereka mengambil sisi positifnya dan saat ini kesempatan untuk membenahi kembali desa-desa wisata. Jadi mereka padat karya, mereka membenahi dulu yang rumputnya nggak sempat dipotongin karena sibuk menerima tamu. Saat ini mereka bisa melakukan padat karya, tetapi tetap dengan protokol social distancing atau physical distancing. Jadi mereka membenahi dan itu pakai dana desa untuk melakukan padat karya itu. Jadi itu Mas Irwan yang saya bisa sampaikan, mungkin Fitri bisa menyampaikan untuk mereka yang tidak pulang itu. Fitri diskusi banyak mengenai hal itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Dodo, penjelasannya luar biasa sekali. Berarti Pak, tandanya teman-teman kalau pulang ke desa sebenarnya sudah aman ya, dalam artian program-program kesempatan untuk menggunakan dana desa untuk mereka yang pulang itu sudah terjamin sebenarnya, tergantung musyawarah atau kesepakatan di desanya ya. Untuk mereka melakukan revisi terhadap APBDes untuk mensasar isu COVID-19 tidak perlu musyawarah. Jadi sudah tidak dipersyaratkan kembali untuk musyawarah karena sebenarnya kita sudah pada level darurat nasional. Oke, karena jadi darurat jadi langsung itu yang penting. Sebenarnya statement kita itu kan sudah darurat nasional, jadi kita tidak usah menunggu kembali apa surat edaran bupati dan sebagainya langsung eksekusi. Jadi mereka langsung aja revisi APBDes, baru dilaporkan ke BPD dan dilaporkan ke bupati. Jadi nggak menunggu musyawarah dulu. Karena apa? Kalau musyawarah kita sebenarnya bertentangan dengan program physical distancing kan sebenarnya. Nanti repot lagi, kumpul-kumpul lagi kan mereka. Udah pokoknya revisi, kan kita sudah banyak di media sosial bagaimana kita mengatasi COVID-19. Ya, itu aja. Oke. Nah, Pak, sekarang kalau tadi Pak Dodo sudah menjelaskan soal program atau kebijakan yang bisa digunakan oleh desa, sekarang kita mau dengar nih apa yang sudah dilakukan teman-teman desa. Kita memang kemarin sudah pilih 4 perwakilan. Mungkin Kang Reza bisa diarahkan ya. Pertama mungkin kita mau dengar dulu dari sisi Jawa Barat, jadi berurutan Jawa Barat, dari Garut, kemudian Jawa Tengah, ada Pak Sugito dari Purbalingga. Ini yang Pak Dodo kemarin baru sekali ya, saya ke sana. Dikunjungi. Iya, betul. Pas baru kunjungi, besoknya kita nggak bisa kemana-mana lagi. Jadi kalau Garut, Pak Hadian ya. Pak Hadian dari Garut, kemudian Pak Sugito dari Purbalingga, Yogyakarta, Mas Sugeng, Ngelanggeran, kemudian yang Jawa Timur dari Kepala Desa Kemiren. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit saja, tidak terlalu panjang karena waktunya juga terbatas. Apa sih yang dilakukan oleh desa utamanya yang sangat penting dan genting yang saat ini sudah dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin cukup darurat untuk COVID-19. Dari Garut sudah siap, Kang Reza? Siap, Bu. Oke. Silakan Pak Hadian. Kumaha kabar, Damang? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Sebentar saja Pak, silahkan. Ya. Ya, assalamualaikum semuanya untuk rekan-rekan di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, kami sebetulnya lumayan terpukul juga gitu. Karena di bulan Maret, di bulan Maret kemarin itu harusnya kami bisa datang 700 tamu dari 3 sekolah. Sekolah Jakarta, Bogor, dan Tangerang. Tapi itu udah dilakukan ini lagi, ada pengalihan jadwal nanti setelah Lebaran ini, setelah Idul Fitri. Nah, kami yang kami lakukan di Desa Sukalaksana ini, yang paling utama ya menghimbau kepada warga agar tenang menghadapi wabah ini. Kemudian kami juga menginformasikan apa saja yang harus dilakukan di warga tersebut. Seperti yang banyak tersebar
di media sosial ada arahan-arahan berlaku bersih, hidup bersih lah yang paling intinya. Dari pihak desa juga melakukan sosialisasi, pengumuman di masjid-masjid gitu ya. Terus ada penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga dan ke fasilitas-fasilitas umum lainnya. Itu yang kita lakukan. Di samping itu ada peran dari puskesmas terdekat yang membantu untuk melakukan sosialisasi tersebut. Oke, baik. Itu mungkin yang bisa kami lakukan. Tapi intinya memang kunjungan wisatawan pasti sangat menurun ya Pak? Pastinya kan? Belum sama sekali. Dari bulan Maret ini cuma sampai tanggal 10. 10. Oh, jadi tanggal 10 memang sudah. Oke. Udah mulai. Kalau terkait dengan produk lokal dari Desa Sukalaksana sendiri, karena setahu saya, kenapa kita pilih Sukalaksana nih? Karena perkebunan, pertanian, apakah itu masih berjalan atau bagaimana Pak? Oh, kalau yang pertanian untuk pengiriman sayuran masih berjalan. Oke. Masih berjalan, dikirim ke wilayah Jakarta, dan sekarang banyaknya sih ke wilayah Tasik. Pengiriman Tasik justru? Itu ke Jakarta ada, tapi nggak terlalu banyak seperti yang sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hadian dari Desa Sukalaksana Garut. Nah, selanjutnya kita coba akan dengar, kita bisa ke Purbalingga, Jawa Tengah dengan Pak Sugito. Pak Sugito. Ya, Pak Sugito dari Purbalingga sudah hadir? Selamat malam Mbak Fitri dan teman-teman. Malam Pak Sugito. Silakan Pak Sugito. Semoga sehat. Amin, amin. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Khusus di Purbalingga, khususnya di Desa Serang, kami sudah melaksanakan sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Desa surat edaran nomor 8 tahun 2020. Kita sudah melaksanakan membentuk tim relawan tingkat desa untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Membentuk posko-posko di masing-masing dusun, menghimbau agar masyarakat tidak keluar rumah, tetapi aktivitas di masyarakat tetap berjalan seperti biasa, karena di daerah kami adalah desa pertanian, semuanya berwirausaha petani, karena kalau semua berhenti ya nanti perekonomiannya hancur. Namun untuk kegiatan pariwisata kami berhenti total. Dan beberapa warga yang hidupnya tergantung di pariwisata, itu pendapatannya tidak ada. Karena kita tutup semua. Pariwisata sementara kita tutup. Tidak ada aktivitas sama sekali. Jadi yang terdampak ya orang-orang yang benar-benar hanya mengandalkan di pariwisata. Itu banyak pedagang-pedagang, ada supir odong-odong itu kendaraan wisata. Semuanya mendukung. Jadi kasihan sekali. Kami sedang mencari jalan keluarnya untuk menanggulangi bagaimana caranya dia tidak terpuruk di sektor ekonominya. Tapi mereka tidak punya lahan pertanian yang dikerjakan, Kak? Jadi yang tadinya kemarin wisata, apakah mereka punya lahan pertanian untuk dikerjakan juga? Ada beberapa orang yang tidak punya lahan, dia hanya berjualan di objek wisata, dan sebagai supir itu kendaraan kereta wisata, itu juga ada yang punya tanah, tapi memang di sekitar pariwisata yang setiap harinya untuk dibuat itu tempat jualan. Tapi dengan berhentinya sektor pariwisata ini, ya pendapatannya sama sekali dia tidak ada pemasukan selama kita masih menutup objek wisata ini. Sebagai gambaran nih, kalau Desa Serang, Purbalingga, memang sebenarnya aslinya pertanian ya Pak, kemudian yang paling diunggulkan kebun stroberinya. Kalau akses transportasi atau penjualan keluar, masih sama dengan kondisi sebelum COVID, atau terhambat, atau terbatas, atau berkurang, atau bagaimana Pak?
Kalau saya amati, saya evaluasi di tingkat petani, itu ada penurunan 50% dari permintaan pasar yang dia suplai. Ya, jadi masing-masing sayur misalnya biasa suplai 1 ton, dia hanya minta 50 kg. Mungkin di kota juga ada sedikit pasar sedikit sepi ya gitu. Jadi ya itu dampaknya di petani, harganya karena penyerapannya sedikit, harganya jadi pendapatan petani ya kurang, menurun. Oke, baik. Terima kasih Pak Sugito dari Purbalingga. Nah, selanjutnya kita akan bergeser ke Yogyakarta. Ada Mas Sugeng dari Desa Ngelanggeran. Silakan Mas Sugeng. Halo Mbak Fitri, apa kabar? Halo, baik. Alhamdulillah. Selamat malam semuanya teman-teman. Senang ini udah bisa berkumpul tanpa ini ya, ketemu langsung fisik. Akhirnya ketemu gitu ya Mas ya? Akhirnya ketemu. Dan ini jadi lebih mendekatkan dengan keluarga, dengan teknologi. Ya mungkin sedikit bercerita ya tentang kondisi Ngelanggeran. Sebenarnya sama Mbak Fitri dan teman-teman semua, kami mulai tutup itu tanggal 23 Maret kemarin. Oh, baru 23 tutup totalnya? Iya, 23 baru tutup karena Jogja dibandingkan daerah lain kemarin cukup yang terakhir ya, dia maksudnya masih ada kampanye bahwa Jogja aman segala macam, tapi melihat kondisi yang semakin kurang kondusif, kemudian kami baru tutup. Nah, ada beberapa hal yang ketika kita kondisinya seperti ini, itu justru juga ada perbaikan di internal. Yang dulunya mungkin tidak terlalu banyak tempat cuci tangan, itu kalau di Jogja ada gerakan resik wisata Jogja. Jadi sepasar resik wisata Jogja selama 5 hari itu seluruh destinasi termasuk di Ngelanggeran itu melakukan sebelum tutup ya. Jadi sebelum tanggal 23 kita bersih-bersih, kemudian termasuk memasang atau membuat tempat cuci tangan segala macam. Nah, saat ini memang kita bisa dibilang terkait dari sektor pariwisata itu full tutup dan tidak ada perputaran ekonomi di situ. Tapi kita bersyukur juga Ngelanggeran tidak 100% itu bergantung di pariwisata. Ada yang lain. Tetap sekarang justru musimnya panen, jadi panen padi segala macam, masyarakat tetap berkegiatan seperti itu. Teman-teman yang saat ini libur di pariwisata itu juga punya kesempatan untuk membantu orang tuanya, kemudian kegiatan bersama keluarga. Nah, yang menjadi tantangan memang sampai kapan ini kondisi ini akan berlangsung. Nah, ada beberapa skema yang coba kita lakukan juga terkait penjualan produk. Kita secara online tetap kita melayani walaupun permintaan juga tidak terlalu besar atau bahkan turun drastis. Kemudian yang kedua, kita juga berupaya untuk perbaikan di internal yang dulunya mungkin tidak memperhatikan hal-hal kecil. Nah, saat ini mumpung ada kesempatan, mumpung tidak ada tamu, nah kita juga berbenah untuk membuat perencanaan maupun ya evaluasi di internal. Itu Mbak Fitri secara garis besarnya. Berarti sebenarnya masih ada pemasukan dari yang sektor pertanian ya, dan kebetulan lagi panen gitu ya? Iya, kalau di masyarakat sebenarnya karena di desa itu cukup ketahanan pangan cukup aman lah dibandingkan teman-teman yang ada di kota. Mau nyayur segala macam di halaman itu banyak sekali sumber makanan. Kemudian ya kita antar tetangga masih bisa istilahnya ketemu segala macam, tidak seperti di kota, dia memang di rumah masing-masing. Nah, itu juga menjadi yang penting orang dari luar, maksudnya benar yang disampaikan tadi Pak Widodo, bahkan banyak sekali yang dulunya pergi ke luar negeri itu pulang. Bahkan ketika pulang itu pun juga masyarakat desa melihatnya
sesuatu yang harus jaga jarak segala macam. Justru kadang kasihan ketika tidak ada edukasi. Walaupun sebenarnya mungkin dia aman, tapi karena informasi di TV, di segala macam media sosial terlalu mungkin ya takut masyarakat orang yang pergi dari luar negeri itu dianggap membawa virus atau dijauhi. Nah itu kan jadi sesuatu yang mungkin orang yang di perantauan kemudian dia pulang itu perlu diedukasi juga. Oke, berarti perlu ada edukasi juga ya supaya jaga jarak boleh tapi tidak mengucilkan begitu ya? Iya, betul Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Sugeng. Terakhir mungkin kita akan dengar dari Jawa Timur. Jawa Timur dari Kemiren, Kepala Desa Kemiren. Ini kades baru. Oh, itu Kang Edai di belakang gitu kayaknya muncul. Ya, Kang Edi bersama Kang Edi, Ketua Pokdarwis Kemiren. Ada ini. Halo Bapak, selamat malam. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diceritakan sedikit saja kira-kira apa yang dilakukan oleh Desa Kemiren, kemudian dampaknya terhadap pariwisata bagaimana? Untuk Desa Kemiren mulai tanggal 15 sudah penutupan untuk wisatawan asing atau domestik untuk datang ke Kemiren sesuai suruhan Bapak Bupati Banyuwangi nomor 050/429/2020. Untuk itu kami sebagai pemerintahan desa bersama Ketua Pokdarwis mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menerima tamu dari luar kota maupun mancanegara. Dan kiat-kiat kami dari pemerintahan desa telah membentuk relawan yang ketuanya saya sendiri bersama Ketua BPD dan rekan-rekan Pokdarwis dan masyarakat sekitarnya, khususnya Bapak Ketua RT RW. Itu mungkin, Mbak. Baik. Tapi selain wisata, pendapatan dari Kemiren, kalau saya lihat kan kayaknya luasnya Kemiren tidak terlalu besar ya Pak ya? Iya. Kalau kayak besar. Taman Sari Banyuwangi, Taman Sari luas. Iya. Bulu juga luas. Kalau Kemiren tidak terlalu luas. Nah, pendapatan kalau dari selain pariwisata, pertanian apakah cukup baik? Untuk wilayah Kemiren itu kan agraris, Mbak. Semua mayoritas dari penduduknya adalah petani. Otomatis untuk pendapatan dari pertanian saat ini sudah mulai panen padi, juga sayuran, dan kita pun dalam hal ini untuk pariwisata itu adalah nomor 2 dari pendapatan keluarga di masyarakat Kemiren ini. Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak. Nah, sekarang setelah dari Kemiren, kalau saya simpulkan ya, kalau dari desa sebenarnya ya penurunan wisata memang turun, tapi sebenarnya masih cukup tertangani dampaknya, terutama untuk pangan pasti masih aman ya, karena memang aman, hasilnya adalah pertanian. Nah, kita mau dengar nih dari mungkin Pak Ari yang bisa cerita juga, karena banyak binaan juga di NTT, Pak. Malam. Oke, malam Pak Ari. Gimana nih Pak, kalau menurut Bapak NTT dan mungkin sekalian Pak, jadi kalau dilihat ternyata teman-teman desa, walaupun pariwisata ini tutup, sebenarnya mereka dibilang kolaps tidak kolaps amat ya Pak ya. Karena apa? Karena yang pertaniannya tetap jalan, hasil lokalnya tetap jalan. Gimana Pak Ari? Tentang pariwisata berkelanjutan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku semua, teman-teman yang ada di penjuru daerah-daerah. Satu, pertama kita dari Jaringan Ekowisata Indonesia tentunya merasa prihatin dengan adanya pandemi COVID-19. Yang kedua, turut berduka cita kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban. Yang ketiga, menurut saya ini
musibah, tetapi kalau meniliknya dari sisi pariwisata, ini memang kami biasa menyebutnya sebagai external factors. Jadi pariwisata itu memang seyogyanya tidak, ini buat pelajaran kepada teman-teman semua juga di desa, tidak seyogyanya untuk murni 100%. Kita banyak belajar sebetulnya tentang ini. Ini yang kita bilang external factors itu banyak sekali. Selain penyakit menular, kita sebetulnya ini bukan virus yang pertama. Kita ada SARS, kita ada flu burung. Tapi yang sekarang saya kira heboh jauh dikarenakan adanya kemajuan teknologi juga. Sehingga ini membuat situasi yang semakin sulit dikontrol. Ya. Nah, sekali lagi bencana alam termasuk di sana, itu juga disaster. Sehingga ini menarik kalau saya melihat dari sudut pariwisata, ini adalah pembelajaran buat kita semua. Karena satu, tidak dia single sectors. Jadi tourism itu selalu saya bilang double sword, dia tajam di dua sisi. Yang kedua, saya kira menarik bahwa di satu sisi, kalau saya sebagai praktisi yang mendampingi banyak masyarakat di desa, saya kira ini nanti ke depannya saya ingin lihat ke future-nya sebetulnya. Jadi itu pasti ada opportunity. Jadi ini weakness, tapi bagaimana kita lihat ambil kesempatan. Saya melihatnya ini akan menjadi ada pergeseran yang kuat untuk teman-teman di desa. Sekarang mungkin buat kami akan lebih mudah, Mbak Fitri. Gimana tuh, Pak? Karena ini akan mendorong teman-teman sadar sendiri. Ya. Tapi kalau mendampingi desa saya mati kalau minta dia, ayo kualitas standarnya, ayo makanannya, higienitasnya. Ya. Betul Pak, betul Pak. Waktu itu 1 tahun Pak buat ngajarin untuk hygiene saja misalnya, untuk penyertaan yang bagus. Sekarang mungkin saya kira teman-teman harus sadar, saya berharap teman-teman bisa mendengar ini, bahwa kedepannya tamu juga akan bergeser. Mereka akan menuntut kualitas hygiene yang tinggi. Sehingga standar Anda di desa-desa, terutama untuk higienitas, sanitasi, itu harus sangat diperhatikan. Jadi, saya ingin ke depan ya, itu satu. Kemudian Pak Dodo, tadi menarik, saya sebetulnya kalau terkait COVID-nya sendiri, saya berkali-kali saya banyak juga campaign, menurut saya harus melibatkan masyarakat, nggak bisa enggak. Karena ini sifatnya pandemik sudah. Jadi kalau government saja dan scale-nya hanya berkacamata dari kota besar, sangat sulit. Yang tadi disebutkan, menurut saya satu, ruangnya dipersempit, dan ini saya sepakat banget, kita masuk ke level desa, kampung, desa, RT, RW kalau di kelurahan, dan harusnya jadi gerakan Pak Dodo. Jadi saya berharap banget ini sebetulnya menjadi sebuah gerakan di tingkat nasional yang didorong secara kuat. Jadi yang tadi Kemen nomor 8 tadi ya, edarannya. Surat edaran nomor 8. Nomor 8. Menurut saya ini yang harus bagaimana naikkan levelnya ke nasional Pak. Jadi nggak sektoral di Bapak gitu, di desa. Tapi memang kita gaungkan itu sebagai sebuah gerakan. Nanti ada masyarakat, itu juga idenya ada, menurut saya sebenarnya di daerah-daerah, kalau Jawa saja, saya melihatnya dari pantauan saya ke banyak teman-teman, ini mereka sudah bergerak sebetulnya, cukup baik. Mereka sudah mengisolasi, kemarin Pak Dodo saya laporkan juga, saya sedikit laporkan karena Mas Sugeng nggak melaporkan tadi, sebetulnya di Jogja itu kita sudah ada data Pak. Jadi ini data studi dampak COVID terhadap desa wisata di Jogja. Ini ada 51 desa wisata, ini yang dikerjakan oleh teman-temannya Mas Sugeng, dia ada Desa Wisata Institute. Dari 51 desa wisata yang disurvei, itu 94,1% itu tutup. Bahkan sejak 15 Maret ya. Dan itu 48%-nya berbasis alam,
14%-nya berbasis buatan, dan budaya 5,7%. Jadi artinya kalau kita ngomong ke ekonomi, udah nggak ada perputaran uangnya tuh Mas, Mbak Fitri. Jadi, tapi yang menarik, pada saat ditanya kenapa tutup, itu adalah mereka 70% Pak Dodo, itu menyatakan mencegah penyebaran. Artinya mereka sadar. Iya kan? Baru 17%-nya mengatakan ikut himbauan pemerintah. Nah, itu menurut saya menarik. Artinya sebetulnya tingkat kesadarannya sudah mapan. Dan pada saat ditanya pada musim COVID ini, Anda work from home, apa yang dilakukan desa wisata? Itu 63%, 63,8 itu melakukan penataan daya tarik, seperti Pak Dodo tadi bilang, jangan rapi-rapiin daya tariknya. Yang kedua adalah 51% itu 41% itu untuk evaluasi manajemen. Jadi mereka sebetulnya ini memang kita bilangnya relaksasi daya tarik sebetulnya. Relaksasi mereka lebih alam biar bekerja sendiri gitu. Kemudian dia bisa nanti kembali memberikan keberkahan yang lebih. Mudah-mudahan. Menurut saya sih begitu. Tapi kalau ditanya ekonomi, Mbak Fitri, Pak Dodo, dahsyat sebetulnya. Dahsyat. Karena begini, kalau lihat di turisme itu ikutannya yang terlalu tinggi, Pak Dodo. Jadi kalau misalnya kita lihat Bali sekarang kosong, itu yang suffer, yang sakit, itu adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan sampai Jawa Barat. Karena mereka adalah pensuplai utama untuk UMKM-nya. Baik itu yang paling kecil. Yang paling hidup mungkin saat ini, itu mulai dari bahan makanan, kriya, bahan kriya, itu semua dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Itu kita berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, mulai dari bom Bali, kemudian ada gunung berapi, dan sebagainya. Kalau menurut saya, yang sekarang kalau berlarut, tentunya cukup dahsyat menurut saya. Oleh sebab itu, saya ada beberapa usulan sebetulnya. Mungkin ini nanti bisa disikapi Pak Dodo. Bagaimana kalau misalnya dengan Pak Menteri UMKM, kemudian Kemendes, dan mungkin juga Kemenpar, ini ada sebuah skenario mendata. Ambil contoh saja, di Situbondo itu ada satu desa yang totally untuk craft, Pak. Itu di itu Kampung Blekop. Kampung ya, Blekop, itu ya, Pak? udah sampai ke internasional bahkan. Jadi pesanan itu udah keluar bahkan. Jadi kalau barang-barang yang kita beli di Bali sekitar 35.000 up to 50.000, di situ 10.000. Saya kira itu totally berhenti mereka. Saya inginkan kalau bisa yang sederhana saja, misalnya apakah mungkin secara administratif negara misalnya sudah bikin strategi, bikin yang matang setiap sektor, misalnya saja di Direktorat Jenderal Bapa, atau kemudian nanti saya juga yang mengusulkan nanti ke Kemenpar. Mereka sudah menghitung berapa aktivitas yang akan dilakukan, berapa souvenir kit yang akan diberikan. Jadi souvenir kitnya itu justru dipesankan dari saat ini. Ya, jadi mereka bisa tertutupi pekerjaannya. Itu mungkin salah satu mekanisme yang. Karena kalau untuk Jawa menurut saya betul ketahanan pangannya masih sangat relatif baik karena kebetulan musimnya lagi musim panen, musim bagus gitu. Tapi kalau yang di luar Jawa sebetulnya yang lebih mengerikan luar Jawa dari sisi ketahanan mungkin masih relatif baik, tapi yang kita khawatirkan adalah fasilitas kesehatan, Mbak Fitri. Kalau untuk luar Jawa. Nah, itu satu usul ya. Usul yang saya lihat juga yang kedua yang sangat sederhana, mungkin misalnya saya tertarik mungkin teman-teman didorong dengan beri bantuan program kecil. Saya lihat sih di promosinya dari Menteri Keuangan itu ada ya penyebaran untuk promotion.
Itu di Jogja kemarin saya tertarik, Mas Sugeng, itu ada promotions yang sifatnya positif. Jadi mereka sangat menyadari, kemudian dia bilang, ayo setelah ini datang lagi, kami sambut dengan senyum dan sebagainya. Jadi menurut saya yang begitu bisa dikerjakan. Jadi pada saat gone itu udah bisa tayang semua gitu. Ya. Kemudian kalau berkaitan dengan jangan mudik gitu ya. Gimana tuh Pak? Karena katanya pada takut nih Pak, pada takut menerima pendatang katanya. Pak, ya agak berat. Barusan di TV saya lihat yang sudah meninggal saja di Makassar ditolak. Tidak bisa dikuburkan di pemakaman. Ini agak mengerikan berita-berita begitu. Tapi sebetulnya itu prosentasinya relatif kecil kalau bisa kita ke positif. Saya begini, pengalaman kalau lihat orang Indonesia, kalau dibilang jangan, biasanya dia coba. Iya, secara psikologis itu psikologisnya sebenarnya ya Pak. Nggak tahu deh, sulit juga. Tapi di Indonesia begitu aja. Iya. Ini kita awal-awal kan kemarin puncak masih penuh gitu. Jadi orang masih aja traveling. Mungkin kita bilang, saya nggak tahu, Bang, educate-nya mungkin tahan mudik Anda agar mudik Anda lebih berkualitas nantinya gitu. Jadi mengedukasi mereka dari sisi mudik, tapi situasinya nggak asik gitu. Iya. Jadi gimana kalau mudik nanti situasinya justru bisa malah dikecilkan, punya kualitas gitu kan. Betul. Tapi kalau yang TKI memang jujur mau nggak mau ya Pak. Karena data sore ini aja udah 31.000 Pak Dodo. Data sore ini yang masuk dari Malaysia saja. Ini memang yang agak menurut saya agak berat. Tapi mungkin misalnya bisa memunculkan contoh-contoh bagus seperti yang dilakukan Mas Sugeng. Mas Sugeng itu ada special group yang pasca TKI ya Mas Sugeng ya. Yang pasca TKI dan sukses gitu. Jadi bahwa mereka juga patriot kita gitu. Jadi walaupun ya nggak gampang seperti yang saya bicara, tapi menurut saya mereka tetap harus diperlakukan sesuai dengan prosedur yang ada saja, dan harus ada sertifikat sehat dari puskesmas terdekat atau apa setelah mereka melakukan karantina. Itu walaupun nggak menjamin ya, karena bukan berarti dia bisa sehat terus, tetapi itu sangat tergantung kepada personal masing-masing. Jadi Mbak Fitri, saya kira itu ya pandangan saya. Thank you Pak Ari. Intinya sih kita memang semua menyadari kalau mungkin ada ketakutan atau sisi negatif, tapi sebenarnya teman-teman kalau tadi cerita juga banyak yang merasakan banyak hal positif ternyata yang dirasakan. Dan memang ini dampaknya sangat besar pada akhirnya kita sadar sih harus ada kualitas yang lebih ditingkatkan lagi buat pariwisata Indonesia, dan terutama soal higienitas dan kesehatan. Nah, mungkin sedikit gimana tuh Pak Ari? Itu ada contoh yang menarik di Tulungagung ya. Oh iya, ya Tulungagung. Bukan Tulungagung kali ya. Temanggung. Sorry ya. Temanggung. Itu udah seluruh daerah. Jadi seluruh desa bergerak dan itu udah menggunakan dana ADD. Dan dana ADD yang disodet itu sekitar 100 juta, dan mereka punya gerakannya yang cukup saya lihat cukup efektif. Mungkin itu bisa di blow up. Saya jujur saja lihat itu kemarin, saya sudah sebarkan lagi hampir ke 5 sekda yang dekat dengan yang kami tahu di Sulawesi dan sebagainya. Saya jujur aja ngebayangin yang di Temanggung gimana Mas Ari? Gimana? Temanggung gimana tadi? Nah, yang di Temanggung itu level kabupaten ya Pak? Singkatnya gimana Temanggung? Ya, salah satu desanya. Ya, mereka seluruh desa Pak. Ini di bawah bupati langsung turun tangan. Nggak ada Mas Imam ya, Mbak Fitri ya? Kang Reza boleh dicek ada Mas Imam nggak ya? Nanti coba saya cek ya Pak. Jadi mereka gini Pak, pada singkatnya seluruh desa itu digerakkan dengan menggunakan dana desa dan membentuk gugus tugas. Gugus tugasnya langsung memperkecil pintu masuk setiap desa. Kemudian seperti yang tadi Bapak bilang, mereka melakukan dia punya pos sendiri
melakukan pendataan. Nah, yang penting ini sebetulnya pendataan. Karena menurut saya kalau mau perang kita punya data. Nah, datanya ini yang menurut saya sangat mahal. Dan saya kemarin juga cek ke teman-teman di Sulawesi, beberapa baru pangkep pendataan mereka udah mulai jalan. Cukup bagus juga. Nah, bahkan mereka bahkan agak sedikit keras, malah mereka matikan lampu di beberapa daerah yang sifatnya publik, di mana orang masih berkumpul, totally di dark, dimatikan, sehingga orang patuh keluar. Kalau orang datang masuk, kemudian dia dari daerah terpapar, dia harus ikuti karantina 14 hari. Dan itu di bawah pengawasan puskesmas. Kemudian APBD juga diturunkan sebagai pendamping, Pak. Sebagai yang kena karantina 100.000 per day diberikan yang kena karantina. Itu dari APBD. Nah, satu lagi mungkin yang bisa digaungkan, mungkin dikerjasamakan dengan Karang Taruna menurut saya, Pak Dokter. Karena Karang Taruna kan sebetulnya ini Indonesian jaringannya. Dia tugasnya di setiap lini desa harusnya ada. Dan kita di Sulsel untuk baru pangkep kita pakai Karang Taruna untuk garda depan untuk yang bekerja ini. Mungkin itu pandangan yang ini. Oke. Berarti intinya kita mengaktifkan kembali organisasi-organisasi yang sebenarnya sudah ada ya Pak, tidak perlu membuat baru. Karena Karang Taruna kemarin banyak juga tag dari Desa Jati Jajar gitu kan, Karang Taruna aktif, kemudian yang Pangandaran juga, banyak tempat juga. Pada intinya yang perlu mungkin diedukasi lagi adalah tentang penerimaan masyarakat terhadap yang pendatang dari luar ya. Itu perlu masih perlu diperbaiki lagi ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari. Nah, ini mungkin kita mau menyapa dulu nih. Kalau tadi bercerita soal desa, sepertinya karena pariwisata bukan yang utama, jadi masih cukup terhandle lah kehidupan sehari-hari atau pangan masih terhandle. Nah, ini ada rekan-rekan dari tur operator nih. Mau menyapa dulu yang tur operator. Biasanya tur operator ini yang gabung nih pasti rata-rata sukanya memang wisata yang unik, jadi biasanya mereka bawa juga ke desa atau ke komunitas-komunitas. Kira-kira kita siapa dulu nih Kang Reza? Dari Jo Travaselo ada masuk? Halo. Oke, Jo. Sedikit aja Jo cerita. Terdampak banget nggak? Itu kusut dia. Jo mandi Jo. Jo belum mandi di laut ya. Dia stres Pak, nggak bisa jalan-jalan. Selamat malam semuanya. Kalau ngomongin situasi kayak gini, kalau dari secara tur memang pasti dampak banget. Kita itu ada 8 klien korporat. Kalau mau dihitung, mungkin mau 1.000 ya cancel karena case ini. Jadi kayak sama teman-teman juga mikirnya ya semuanya ibaratnya gini, sekarang siapapun kalau mau tergerak membantu, mereka pasti mikirin diri sendiri dulu, karena ini kan case-nya semua terdampak gitu, nggak kayak kita ngomong gempa bumi di satu daerah kayak di Lombok gitu ya misalnya, kita teman-teman daerah lain bisa bantu gitu. Tapi ini kan nggak, semua dari Aceh sampai Papua pasti mereka mikir dulu masing-masing. Itu juga pentingnya pinter-pinter investasi juga sih. Maksudnya dalam artian pendapatan itu gimana spendingnya, gimana cara kita dari pendapatan itu diinvest lagi untuk sesuatu bidang yang tidak di dalam bidang yang pariwisata di dalam semua lubang gitu. Yang sama lah. Ya, mungkin pariwisata bisa, tapi kayak misalnya contohnya kita sempat masih sampai sebelum Sorong di lockdown, sempat bupatinya bilang Sorong ditutup lah pokoknya untuk dari warga negara asing. Itu dari Januari sampai Maret pertengahan mungkin kita masih terima tamu. Kita ada penginapan kecil 10 kamar, masih 2 orang tiap 3 hari sekali masih datang WNA. Tapi semenjak larangan bener-bener WNA yang tidak punya kitas, itu kita bener-bener full refund ke semua customer sih.
Tapi akhirnya di masa-masa kayak gini memang kita nggak bisa ngerjain apa-apa, mau berplanning pun bingung. Ya mungkin kita planningnya udah dari jadwal tengah tahun sampai akhir tahun, tapi kita udah mikirnya udah sampai 2021 sih. Jadi kayak sekarang ini sama tim pun mikirnya yaudah kita planning aja 2021, nggak usah mikirin 2020 lagi. Iya, betul. Oke. Thank you, Jo. Tapi berarti tandanya ya karena Jo ini bisnisnya juga banyak yang lain-lain ya, jadi kayak merasa aman ya Jo. Saya petani dan peternak sama kok. Peternak di Sumba dia Pak. Oke, mau coba deh sama Mbak Dini kali yang di Bandung ya, Wanderlust. Ini bisa Za? Ya. Dini Wanderlust, oke? Mbak Dini. Halo. Oke, Mbak Dini. Mbak Dini nih masalahnya dia punya kafe kopi juga ya, jadi aman dong Mbak Dini. Enggak juga deh. Halo. Halo Din. Ya, Fitri. Oke, silakan. Oh ya. Terdampaknya gimana? Kalau gimana Fit tadi bisa diulang lagi pertanyaannya? Terdampaknya gimana kalau Wanderlust? Oh ya, kalau Wanderlust sama juga sih, sama tadi juga Jo dari Travaselo dan mungkin semua teman tour operator ya, jelas 0% lah ya perjalanan trip, semuanya cancel, reschedule. Jadi dari mulai Februari itu sebenarnya udah ada udah banyak yang mulai was-was ya, terutama banyak klien dari luar gitu yang mereka udah mulai sejak Januari sebenarnya, karena isu COVID-19 dari Desember ya sebenarnya udah mulai di dunia udah mulai dibicarakan gitu. Nah, jadi terus per Januari, Februari itu isunya makin dibicarakan, orang-orang makin was-was buat jalan-jalan atau ada corporate outing segala macam. Apa ini situasi kayak gini kita tunda aja apa gimana, sampai akhirnya Maret bener deh semuanya di-cancel, semuanya di-reschedule, jadi bener-bener nol. Jadi kondisinya sekarang memang kita temporary off ya. Jadi bener-bener nggak ada trip segala macam. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang, kita punya produk ya, kita juga mencoba untuk jualin produk-produk dari masyarakat lokal. Tadi sempat dibahas juga ya sama beberapa narasumber kita. Nah itu kita coba main di situ, apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Terus juga bikin komunikasi online. Jadi kayak kemarin sempat bikin sesi di Instagram juga bareng Reza, nanti mungkin bareng Fitri sama bareng operator kita ya nih. Iya, jadi lebih ke mungkin engagement ya. Jadi mungkin kita nggak bisa dapetin klien segala macam, tapi yang bisa kita lakukan mungkin ini saatnya kita bisa campaign atau bisa tingkatin awareness supaya nanti ketika udah saatnya lagi orang siap untuk traveling lagi, itu aku sendiri yakin ya orang akan lebih conscious gitu gaya travelingnya. Dengan adanya COVID-19 ini kan yang dulunya mungkin orang bisa jalan-jalan lebih santai dan nggak terlalu mikirin macam-macam. Nanti orang bakal lebih bakal lebih conscious, bakal lebih mikirin tentang kesehatan mereka, kebersihan. Terus kemudian juga mereka mungkin lebih punya etika dan tanggung jawab yang lebih tinggi dari sebelumnya. Oke. Tandanya sama seperti yang Pak Ari bilang ya, atau teman-teman di daerah tuh sebenarnya sudah banyak lakukan juga, bikin video-video yang keren, bikin promosi yang nggak ngundang orang datang, tapi sebenarnya suatu hari akan datang lagi kok ke daerah ini gitu, siap-siap aja ya gitu ya. Atau Mas Irwan deh, ini sebagai contoh juga, ternyata walaupun teman-teman nggak jualan tur, tapi ternyata banyak juga yang menyalurkan produk dari desa. Ya Mas Irwan, kalau Campa kemarin jualan jamu dari desa wisata jamu di Jogja. Kalau Mas Irwan nih apa Mas? Jadi sharing sedikit. Kalau di wisata edukasi kan kita memang ada periodenya ya. Januari itu memang sepi. Kita udah tahu polanya. Nah, Februari itu agak menurun karena sudah mulai merebak corona. Kita berharap di Maret itu sudah ada yang booking sama kita, ternyata dikeluarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan tidak boleh field trip, satu persatu berguguran. Jadi kita sudah tahu nanti polanya lagi kepotong puasa, potong libur panjang, jadi baru bisa on lagi mungkin kita Agustus. Nah akhirnya ternyata dari kondisi sekarang kita yang di karantina ini, ada beberapa partner kita, destinasi-destinasi yang memang dia punya produk, kayak contoh Kampung Matematika, dia punya
punya produk untuk science experience, dijual buat activity anak-anak di rumah. Ada juga tempat outbound, dia punya clay buat belajar di rumah. Akhirnya kita coba bantu mereka untuk kita bantu jual juga. Kita bantu jual, ya mungkin paling nggak kita bisa bersatu padu lah sekarang ya, berkolaborasi, saling bahu-membahu. Karena mereka juga lewat, nasibnya sama kayak kita. Orang kita biasanya bawa ke tempat mereka nggak ada yang bisa bawa, ya mau bagaimana lagi. Cuma yang bikin agak lega, kemarin yang sempat disampaikan dari strategi langkah awal dari Kemenpar ya Pak Ari ya kalau nggak salah. Langkahnya adalah di Juni nanti persiapannya dengan melakukan fokus pendekatan wisatanya kepada mahasiswa, pelajar, sekolah gitu ya. Nah, kita berharap dari situ juga bisa bergerak nanti di bulan Juni-Juli nanti. Oke, karena kita berarti produk-produknya justru mendukung belajar di rumah aja ya tuh ya. Betul, karena produk sebenarnya experience learning juga gitu, experiential learning cuman di rumah gitu dengan permainan-permainan science gitu, kids science di rumah. Kayak gitu sih Mbak Fitri. Oke, thank you Mas Irwan. Ada Mbak Mira nggak nih dari Bintan? Tadi ada. Tadi Mbak Mira kayaknya ada. Curhat nih Mbak Mira nih Bintan nih. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam Mbak Mira. Apa kabarnya Mak Ci? Alhamdulillah sehat. Salam kenal sebelumnya Mbak Fitri dan teman-teman. Halo, salam kenal. Nih lengkap nih formasinya nih sama new baby. Iya, habisnya nggak bisa ditinggal nih si baby. Dari tadi mau on si babynya mau ikut. Bentar-bentar ya. Oke, nggak apa-apa. Biar terkenal juga babynya langsung. Ya, Mbak Fitri. Ya, gimana nih Bintan nih? Wah, Bintan sampai hari ini masih dengan kedatangannya tenaga kerja asing semalam benar-benar kerusuhan nanti kalau saya bilang, sehingga dari tadi pagi sampai tadi sore update dari pemerintah Bintan juga termasuk teman-teman mengawali untuk kepulangan TKI-nya besok akan dipulangin lewat Jakarta. Oke. Jadi langsung ditolak oleh masyarakat setempat karena sejauh ini di Bintan itu alhamdulillah kita masih negatif, belum ada yang positif, dan ODP juga dalam angka kecil kan, sehingga beberapa kayak pelabuhan juga udah ditutup. Nah, harapan kita kan benar-benar bisa tempat-tempat resort juga semua udah ditutup nih Pak Ari, termasuk Lagoy. Lagoy udah ya? Lagoy sudah tutup. Ya, Lagoy sudah ditutup 95% kemungkinan semua. Yang masuk itu cuma bagian mesinnya aja sih, engineering katanya, itu pun cuma beberapa orang dan dirumahkan hingga Juni para karyawannya semua, sehingga kita juga travel dari Maret kemarin nih Mbak Fit, tanggal 20 kita udah tutup, prediksi sampai akhir April. Oke, berarti memang udah tutup ya. Ya tapi insya Allah kita berdoa ya semoga akan jauh lebih baik nanti setelah ini ya. Insya Allah. Mungkin saya bergeser dulu. Intinya kalau dengar dari cerita teman-teman, tandanya kalau untuk tur operator rata-rata pasti memang berhenti total. Dan mungkin kesimpulannya kalau diambil akan sangat baik. Kalau di prinsip ekonomi itu ada namanya don't put, jangan taruh semua telur di satu keranjang yang sama gitu. Jadi mungkin bisa nanti kita investasi ke berbagai macam hal yang lain untuk menghindari. Nah, sekarang kita coba mau dengar dari Mas Ken dari Paguyuban Republik Ngapak. Oh, oke. Nah, Mas Ken apa kabar? Nih saya juga baru kenal nih sama Mas Ken padahal. Kabar baik, Mbak. Ya, alhamdulillah. Nanti setelah ini kita akan kerahkan nih yang ini sebenarnya star kita sekali nih, Raka dari Bantu 1 Ajak 2. Tapi kita mau review dulu nih, Mas Ken. Kalau dengar cerita teman-teman, sebenarnya di desa ini bisa dibilang relatif aman sebenarnya, dalam artian pangan terjamin, pariwisata memang tutup, tapi sebenarnya mereka menolak mendatang mungkin karena ingin melindungi keluarga di desa gitu ya. Nah, gimana cerita Mas Ken nih yang kita khawatirkan justru teman-teman warga yang dari desa yang sedang ada di perantauan. Mungkin bisa cerita sedikit kondisinya sekarang, Mas Ken. Terkait teman-teman yang di perantauan memang cukup dilematis ya. Satu sisi mereka
Kalau yang kerja harian, mereka kan harus mencukupi keluarga, sementara ketika pekerjaannya diputus, dia nggak punya kegiatan, nggak punya pemasukan. Memilih opsi pulang pun dia dilematis, karena beberapa daerah di wilayah Ngapak, misalnya di Purbalingga, ini mereka menerapkan semacam isolasi untuk warganya yang dari perantauan. Jadi kalau yang dari perantauan itu dikasih tanda gelang, jadi ini sebagai ODP. Jadi kalau ketika dia ke lingkungan, keluar lingkungan pakai gelang, berarti dia harus hati-hati berkomunikasi dengan teman-temannya, dan kalau melanggar itu didenda 500.000. Oh, udah ada denda. Ini juga menjadi perhatian. Kabupaten Purbalingga. apa tuh, Mas? Oh, Purbalingga. Tempat Pak Sugito nih. Purbalingga. Iya. Oke. Jadi memang agak unik. Kalau satu Mas sisi kita, sendiri posisinya? Satu sisi saya sekarang sedang di Lampung. Oh, Mas Ken di Lampung. Oke. Kalau boleh tahu berarti Iya. bekerja di Lampung di bidang apa, Mas? Kita di wirausaha aja. Wirausaha di Lampung. Tapi Iya. ada rencana Iya. balik tadinya ya? Ada rencana mau mudik? Ya, di jalan sekarang kita harus nyebrang, sementara juga ketemu dengan banyak orang. Lebih aman sementara kita harus ikuti arahan dari pemerintah, imbauan dari pemerintah untuk lebih aman diri dan keluarga tentunya. Jangan sampai ketika di jalan kita berinteraksi dengan orang-orang yang sudah terinfeksi, kita malah justru nanti akan membahayakan keluarga, membahayakan lingkungan orang yang ada di desa kita juga otomatis. Gitu. Oke. Kalau menurut Mas Ken sendiri, jadi sebenarnya dukungan apa yang, kalau tadi kan mendengar cerita teman-teman desa, sebenarnya mereka cukup aman lah kondisinya ya. Justru yang agak rentan teman-teman yang di perantauan nih, mungkin yang ada pekerjaannya hilang, atau tidak bekerja lagi, atau mungkin penghasilannya, wah cukup nggak ya tabungannya sampai nanti nih gitu. Kira-kira sebenarnya harusnya dukungan apa yang diperlukan nih buat teman-teman di perantauan? Untuk teman-teman yang ada di perantauan, tadi kita sudah ada angin segar dari pemerintah, katanya selama kurang lebih 4 bulan akan dijamin kebutuhan hidupnya, dan mungkin cairnya kalau nggak salah sekitar minggu depan. Jadi buat teman-teman yang di perantauan nggak usah khawatir, karena dengan informasi ini otomatis jadi nggak perlu khawatir harus seperti apa gitu. Jadi menurut saya tinggal dulu di perantauan lebih aman daripada memaksakan untuk pulang ke daerah, daripada nanti di jalan kita nanti berinteraksi, karena orang-orang yang terinfeksi malah akan membahayakan diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Oke. Kalau boleh tahu nih, Mas Ken, apakah semua orang perantauan dari Republik Ngapak itu benar-benar terhubung dengan komunitas ini, atau cukup sulit untuk mendeteksinya? Gimana Mas Ken nih caranya menghubungi mereka? Dalam artian kita punya selalu guyup, selalu lewat medsos kah, atau bagaimana, dan menjamin bahwa kita ada komunikasi di sini semua dengan komunitas itu? Kita ada komunikasi lewat medsos, baik itu di Facebook, kita di Instagram, di Twitter. Yang paling banyak kita di WhatsApp, karena itu langsung bisa kita baca. Kita ada di 32 provinsi di Indonesia. Kita juga ada kita ada di 4 negara, di 7 negara yang sering komunikasi. Kita Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Jepang. Jadi kebanyakan di sana kita kita TKI sama ART. Jadi BMI, buruh migran, ada yang di rumahan gitu kan. Asisten rumah tangga. Oke, kalau daerah-daerah lain, Mas Ken tahu nggak sih, selain Republik Ngapak, mungkin pernah dengar atau berkoneksi dengan komunitas yang lain gitu? Ada nggak sih? Yang sebenarnya kayak kita ini kita semacam kayak induk dari organisasi, kita kan 15 kabupaten di Jawa Tengah. Jadi sebenarnya di masing-masing kabupaten pun mereka punya komunitas masing-masing, yang mereka juga untuk berkomunikasi di lingkungan terdekatnya gitu kan. Nah kita sebagai kearifan lokal yang menyatukan mereka, bahwa kita nggak usah membawa nama kabupaten, tapi kita di sini berbicara tentang potensi pariwisata, potensi kuliner, potensi kesenian, termasuk potensi teman-teman yang miliki, termasuk kita juga nyebrang ke kayak misalnya futsal. Dan di sini bisa
menjadi alat untuk perekat silaturahmi kepada kawan-kawan di perantauan. Paling tidak kita punya alasan untuk ketemu dengan kawan-kawan, untuk menyampaikan informasi terkini. Salah satunya terkait masalah COVID-19 ini. Gitu. Oke. Berarti guyup lah pokoknya ya. Ini semoga nanti saya bisa menemukan lagi suatu hari nanti yang paguyuban mungkin tidak hanya Jawa Tengah, tapi Jawa Barat, Jawa Timur, ataupun Sumatera atau daerah lainnya. Terima kasih Mas Ken ya. Oke, dari Mas Ken, nah sekarang kita mau dengar cerita nih dari Raka. Halo Raka. Halo. Raka, ini udah kayak ini ya, belajar online malam-malam nggak putus-putus ya. Ya. Jadi ceritanya banyak, dari mulai tadi ada dari Pak Samsul Widodo dari Dirjen PDT, Kementerian Desa, kemudian ada lagi dari desa-desa, dari Pak Ari selaku praktisi yang banyak membina desa juga, dan pelaku pariwisata, tur operator, dan tadi ada Pak Guyuban tuh ceritanya yang punya jaringan banyak teman-teman perantauan yang dari daerah. Kalau dari Raka sendiri, ini ada cerita menarik tentang Bantu 1 Ajak 2. Nah, kira-kira mungkin bisa diceritain sedikit Bantu 1 Ajak 2 itu bagaimana, dan kalau sudah mendengar cerita-cerita tadi, kira-kira ada ide baru apa lagi, Raka, yang kira-kira bisa diimplementasikan buat programnya Raka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini gerakan Bantu 1 Ajak 2 itu gerakan buat ya membantu orang-orang yang kesulitan, ya terutama saya kan di Kota Bandung tinggalnya, dan dari observasi sendiri banyak juga orang-orang misalnya ojek online, supir taksi, pedagang keliling, kuli bangunan dan lain-lain yang emang tergantung pada pekerjaan sehari-harinya untuk bisa memastikan keluarganya bisa makan. Dan orang-orang ini banyaknya sih yang saya lihat nggak berasal dari Kota Bandung, tapi ada juga yang keluarganya tinggal di desa, sedangkan dirinya di Bandung sebagai ya buat cari pekerjaan dan secara rutin mengirimkan uang ke keluarganya di desa. Si gerakan ini sendiri sih konsepnya adalah seruan kepada orang-orang yang memiliki kelapangan agar mereka bisa ikut membantu satu orang atau satu keluarga yang kesulitan, sehingga orang tersebut nggak usah keluar buat kerja, sehingga kebutuhannya terpenuhi dan bisa menetap di rumah, stay at home seperti kita sekarang selama masa karantina. Karena meskipun ingin, mereka nggak bisa tetap work from home karena tergantung sama pendapatan setiap harinya. Kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari diganggu, ya kemungkinan ya mereka kelaparan. Dan sebelum ada si virus ini juga banyak dari mereka yang belum tentu setiap hari bisa makan atau enggak, apalagi dengan kondisi yang nggak pasti kayak sekarang. Jadi konsepnya sih bantu satu keluarga dan ajak 2 teman untuk melakukan hal yang sama, sehingga ya bisa berkembang secara eksponensial, menyebar ke ke orang-orang lainnya. Gerakan ini disebarkan Raka lewat apa saja medianya? Atau misalkan apa hanya YouTube saja, atau memang benar-benar japri WhatsApp atau bagaimana? Mungkin Raka bisa cerita. Kalau sejauh ini yang resmi dikelola sama tim dari Bantu 1 Ajak 2-nya ada akun Instagram, ada Facebook, ada website, sama ada juga YouTube, ya video di YouTube sendiri yang disebar-sebar lewat pertama koneksi-koneksi pribadi, tapi juga diajak koneksi-koneksi tersebut buat ikut nyebar ke teman-temannya lagi, ke grup-grup lain, sehingga ya cukup viral sih sekarang. Ada lebih dari 150.000 views di YouTube dalam selang waktu mungkin 4 hari. 150.000 ya. Tapi berarti kalau gerakan ini kan untuk mempengaruhi ya, untuk mengajak teman-teman. Raka ada menghitung nggak kira-kira akhirnya yang, oh iya bener nih mereka melakukan gerakan Bantu 1 Ajak 2?
itu ada dihitung sendiri juga nggak? Yang benar-benar akhirnya melakukan gitu? Kalau yang bisa terhitung sih adanya si angka jelasnya kita nggak tahu, soalnya belum ada sistem yang efektif buat mengelola feedback dari orang-orang dan memastikan bahwa mereka benar-benar melakukannya. Tapi dari respon beberapa teman, koneksi orang tua dan orang-orang yang dijangkau sama tim kita secara lokal, mereka banyak respon yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar melakukan hal tersebut dan memastikan bahwa si orang tersebut tetap di rumah. Jadi idealnya sih orang itu ada di jangkauan dekat dengan kita supaya bisa dipastikan orang tersebut pertama kebutuhannya tercukupi, sama kedua dia komitmen tetap isolasi di rumah dan nggak membantu menyebar virus ini gitu. Oke. Selain itu sih ada harapan bahwa kita bisa mengembangkan sistem yang lebih efektif buat orang-orang saling share ceritanya dan lebih bisa dipantau lagi perkembangannya. Salah satu poin yang tadi disebut ada dari Pak Ken kalau nggak salah yang tentang Karang Taruna. Oh, apa Pak Ari? Karang Taruna? Oh, Pak Ari, ya. Soalnya kita udah menjangkau relasi di Karang Taruna Jawa Barat yang semangat mau menggerakkan pemuda-pemudanya buat jadi barisan depan dalam si gerakan ini. Misalnya mendata orang-orang di RW masing-masing yang kesulitan, mendata orang-orang yang misalnya mereka sebenarnya ingin melakukan bantu satu ojek dua tapi nggak tahu siapa-siapa yang bisa dibantu, sehingga bisa dikoordinir sama Karang Taruna itu. Dan itu mulai kita gerakan di Karang Taruna Jawa Barat. Sehingga ya itu sih salah satu solusi yang menurut kita sangat baik karena memanfaatkan yang sudah ada organisasi yang emang ada dan hadir untuk berkontribusi seperti ini, ya why not kita manfaatkan dalam menyebar kebaikan. Raka kelas berapa sih? Kelas 12. Kelas 12 ya? Belum lulus kuliah ya, tapi gerakannya udah luar biasa. Dari SMA mana disebut dong, biar seneng SMA SMA-nya. Negeri 5 Bandung. Oh, SMA Negeri 5. Ya, yang SMA Negeri 5 ini ada adik-adik junior yang luar biasa. Kira-kira nih Raka, kalau sudah dengar nih tadi pembicaraan dari depan sampai sama Mas Ken tadi, apa yang terbersit di pikiran Raka atau mungkin ide baru atau mungkin oh ya bagaimana gerakan bantu satu ajak dua itu bisa lebih mengena lagi, benar-benar memecahkan masalah. Kalau dari sudut pandang Raka gimana? Sebenarnya sih dengar-dengar dari yang tadi kita bisa memanfaatkan misalnya susunan sama pendataan yang ada di desa masing-masing. Misalnya kan tadi dibilang ada bantuan untuk para orang-orang desa yang kerja di kota, itu kebanyakan berasal dari komunitas-komunitas yang misalnya paguyuban orang Jawa Timur di Bandung atau semacamnya. Dan ya mungkin kita bisa memanfaatkan pendataan dari mereka sendiri biar dan bisa diumumkan supaya orang-orang tahu. Ya misalnya ada Bapak A, Ibu B, Bapak C yang sedang punya kebutuhan dan dan sedang kesulitan di tempat yang mereka tinggal sekarang, sedangkan keluarganya ada di desa. Jadi yang dibutuhkan buat bikin si gerakan ini lebih efektif lagi sih sebenarnya sebuah sistem yang terstruktur biar orang-orang tahu ada orang-orang tertentu yang kesulitan dan mereka bisa langsung menjangkaunya. Ya karena ini bisa jadi solusi buat memastikan si orang-orang yang dari desa ini yang ada di kota bisa tetap berada di kota dan nggak pulang kampung. Karena ya kalau misalnya ada satu keluarga yang memastikan bahwa si bapak ini atau si ibu ini tetap hidup dengan layak dan nyaman di kota dan tetap bisa diberi uang sama si keluarga yang mampu itu untuk dikirimkan lagi ke keluarganya di desa atau lain-lain, ya itu jadi salah satu layer proteksi orang itu. Jadi kita memastikan bahwa orang tersebut nggak usah keluar, nggak usah capek-capek kerja, makanan dijamin, uang dijamin, keluarga yang di kampung dijamin. Dan orang tersebut kita himbau, kita ingatkan, kita minta komitmennya buat tetap di kota. Dan yang jadi penting sih itu dibanding misalnya memberikan uang, memberikan makanan misalnya 30 porsi ke
sekumpulan orang desa yang kerja di kota tapi cuma untuk sekali makan. Dan itu solusinya mungkin solusi linear, nggak eksponensial dan nggak menumbuhkan dampak yang berlanjut dari adanya bantuan tersebut. Jadi yang jadi prioritas adalah ya memastikan bahwa mereka tetap berada di satu tempat, nggak kemana-mana, dan bakal sangat lebih mudah kalau ada komunitas atau pihak yang bisa mengurusnya dengan aset yang jelas. Apalagi si komunitas ini udah punya otonomi di tiap daerahnya masing-masing. Jadi ya misalnya Karang Taruna, atau mungkin kalau Karang Taruna nggak se-powerful itu, ada komunitas-komunitas yang lain yang bisa kita manfaatkan, yang sudah ada, supaya orang-orang lain bisa tergerak untuk ikut bantu satu, ajak dua. Berarti balik lagi ke data ya. Ini sebenarnya membantu untuk data sebenarnya ya. Mungkin dari narasumber-narasumber mau ada yang bertanya, Pak Ari atau Pak Dodo atau mungkin rekan-rekan desa. Pak Ari. Saya mau nih. Oke, Kang Reza, Pak Ari. Udah. Raka, thank you ya. Yang bantu satu itu sebetulnya jujur di lapangan cukup banyak. Tapi kamu eksponen lagi dengan ajak dua, itu menarik. Dan kamu buat grafik simulasinya cukup bagus. Menurut saya itu memudahkan orang untuk membaca. Kuncinya data memang, saya setuju. Tadi seperti saya bilang, untuk kasus ini sebetulnya satu persempit ruang gerak, pendataan, kemudian dari data kita bisa perangi dengan baik. Hanya satu, kelihatan kuncinya selain data, saya kira memastikan bahwa yang dibantu stay at home. Benar-benar stay ya Pak. Kuncinya. Makanya saya setuju tadi, mohon maaf ya, kalau ini kan targetnya awal kita lihat yang muncul misalnya ada ojol, misalnya, ya kan? We should make sure bahwa dia setelah dibantu ya stay at home. Jadi kan sorry to say, kadang-kadang kita ya uang diterima tapi masih ini challenge menurut saya. Tantangannya harus memastikan sehingga perlu ada yang ngurus. Saya setuju tadi, makanya saya bilang diperkecil tingkat RT, bahkan di kampung gitu, yang kemudian pendataannya jelas dan memastikan juga dia ada. Oke, thank you Pak Ari. Tandanya memang kita sangat berbeda. Tapi kalau dari Raka sendiri, Raka memang benar-benar pegang data. Maksudnya skupnya wilayah Jawa Barat semua atau baru sebatas kota tertentu, Raka? Kalau dari saya sendiri sih, kalau data yang pasti baru dari koneksi-koneksi yang sifatnya sifatnya langsung, misalnya teman-teman orang tua sama relasi-relasi sendiri yang melaporkan secara khusus ke saya, bukan karena mereka mau berbagi, tapi karena mereka teman saya dan mau melaporkan bahwa mereka ikut melakukan bantu yang kedua. Jadi sejauh ini belum ada data angka jelas sih buat hal itu, tapi itu sih akan kami kembangkan dan mencari solusi yang tepat untuk memastikan bahwa ini memberikan dampak yang real, karena ini baru hari kelima sih, dan ini baru hari kelima ya? Beneran ya? Baru hari kelima ya? Wow. Videonya terbit hari Jumat malam. Ini karena di spread sama Mas Irwan ini, jadi langsung viral. Raka udah mau dihubungin TV mana aja, Raka? Iya, Raka katanya akan tayang nih ke mana aja nanti promo. Insya Allah besok di Hitam Putih Trans 7 jam 18.00. Ya, menurut saya ini memang harusnya diangkat ya ke tingkat nasional, karena gerakannya grassroots ke bawah gitu. Karena nggak menjadi beban terlalu besar buat banyak satu instansi atau apa, tapi memang person to person. Itu bisa ditambah lagi soal bantuan, sedekah, dan sebagainya. Itu bisa dimasukkan ke level-level itu. Di Jatim mungkin saya nggak tahu Mbak Fitri, ada Mas Aan saya lihat apakah ada Mas Aan ya? Bisa pakai misalnya EJEF, bisa, karena EJEF jaringannya cukup kuat di Jawa Timur. Oh iya, benar. Mungkin itu bisa betul. Gerakan ini. Oke. Jadi Raka, kita ada banyak komunitas sebenarnya. Kalau mau dapat data dari desa, komunitas, kita punya banyak data. Ada dua itu. Atau mungkin Pak Dodo mau ada komentar atau pertanyaan buat gerakan Raka?
saya pikir siapapun mesti kita dukung apa yang dilakukan Raka. Saya pikir ini ide yang sangat brilian. Tapi sebenarnya saya menggarisbawahi mengenai data tadi. Di surat edaran Menteri Desa nomor 8 itu juga relawan Satgas COVID-19. Relawan itu yang dipimpin tadi Kepala Desa. Tadi kan Kepala Desa Kemiren mengatakan memang di surat edarannya adalah ketuanya adalah Kepala Desa, dan salah satu aktivitasnya adalah mendata. Jadi mendata yang paling rentan, termasuk mendata mereka yang baru datang dari kota yang diberi status ODP, orang dalam pemantauan atau orang dalam pengawasan itu. Jadi pada level desa sebenarnya dana desa bisa dimanfaatkan untuk menangani itu. Nah, sedangkan yang Raka tangani adalah yang di luar desa, gitu kan? Karena yang di luar desa itu yang sebenarnya tidak ada yang menangani. Ya. Jadi yang tanggung posisinya. Apa yang disampaikan oleh Mas Ken tadi dari Paguyuban Republik Ngapak misalnya, sejauh mana sih sebenarnya Paguyuban itu mampu menyelesaikan persoalan di internal mereka. Tetapi kalau masuk ke desa, itu bisa ditangani dari dana desa. Jadi yang ada ruang-ruang kosong yang sebenarnya yang menangani. Dan di kota, kami di Kementerian Desa tidak menangani kota. Kota ini lebih kompleks. Kenapa? Karena mereka di Bandung, tapi sebenarnya KTP-nya bukan KTP Bandung gitu kan. Mungkin KTP-nya Ciamis, KTP-nya di Tasik, atau KTP-nya malah di Kebumen atau apa dan sebagainya. Jadi ruang-ruang itu masih banyak yang sebenarnya perlu ada satu gerakan masyarakat yang seperti apa yang dilakukan oleh Raka. Jadi kalau yang di level desa, serahkan kepada kepala desa, tadi apa yang disampaikan Mas Ari, itu ada di surat edaran Mas Ari, tadi saya sampaikan ke Fitri, saya sudah WA ke Fitri untuk di forward ke seluruh mereka yang ikut di dalam acara ini, supaya mereka tak paham, di situ ada video, di situ ada summary-nya, dan sebagainya. Jadi tidak terlalu mengkhawatirkan gitu ya. Jadi artinya dananya ada, silakan dimanfaatkan, gitu kan? Dananya ada dan silakan dimanfaatkan. Tetapi kalau yang di ruang-ruang antara di luar desa, ini yang kami nggak bisa tangani. Jadi itu yang sebenarnya gerakan Raka lebih banyak dibutuhkan. Serasa itu. Tapi Pak, berarti tugas gugus desa ini bisa juga ya mendata warga atau keluarga yang bekerja di luar kota mungkin. Nanti kalau ada datanya, bisa aja mungkin di-share ke media sosialnya Raka, sehingga orang di mana-mana juga bisa tahu, oh ternyata ada keluarga saya di sana, ada paguyuban apa di sana. Itu bisa ya Pak ya? Saya rasa ini bisa gitu kan. Jadi memang ini kan kejadian yang pertama kali kita mulai membiasakan dan sebagainya, dan saya pikir seminggu ini adalah kritikal situasi yang cukup kritis untuk segera bergerak bersama-sama gitu kan. Jadi semua ekosistem mesti harus mendorong bagaimana untuk kita melakukan pendataan itu. Siapa yang paling rentan, siapa yang paling membutuhkan. Gitu kan. Jadi pekerja harian itu yang paling terdampak. Saya ada satu lagi yang mungkin saya tadi menyimpan terus dari Kepala Desa di Purbalingga, Pak Gito. Pasti ada kesulitan untuk mereka menjual hasil pertanian mereka. Logistik terganggu, serapan misalnya Jakarta yang paling besar, kering juga tidak ada, hotel juga sangat berkurang untuk permintaan sayur dan lain. Kalau itu padi palawija mereka masih bisa simpan. Tetapi yang sayur-sayur ini, saya kok berpikir begini, mungkin perlu dikembangkan Pak Gito, bagaimana kerjasama antar desa. Jadi kan pasti ada desa yang tidak punya sayur, mereka butuh sayur. Tapi desa itu mereka mungkin punya telur dan sebagainya. Jadi bagaimana terjadi transaksi antar mereka, tetapi by skenario. Kalau kemarin kan kita serahkan mekanisme pasar. Ini harapannya adalah antar kepala desa itu saling share. Kami punya telur nih segini. Ada nggak desa sana yang membutuhkan atau apa dan sebagainya? Karena mereka pasti butuh. Jadi mungkin mekanisme ini yang selama ini tidak pernah kita coba bisa kita lakukan. Itu aja Fitri. Oke, thank you Pak Dodo. Mungkin
terakhir ada dari Mas Ken dari Republik Ngapak. Halo Mas Ken. Ya, halo, siap. Oke. Wow, Mas Ken nih lagi naik mobil nih. Nggak apa-apa. Jaga jarak nggak nih? Minggir. Oke, Mas Ken. Gimana? Hanya cek saja, kalau dengar cerita Raka atau mungkin tadi yang penjelasan Pak Dodo, Pak Ari, kira-kira ada ide tertentukah gitu terkait dengan membantu teman-teman yang di perantauan, misalkan Republik Ngapak atau mungkin paguyuban lain, sebagai bagaimana ini bisa bermanfaat buat teman-teman di perantauan? Aduh, sinyalnya ini kayaknya nih. Kenapa sinyalnya susah ya? Kedengeran, Pak. Oke. Bisa? Mungkin saya ulang lagi. Kira-kira apakah ada ide atau ternyata bermanfaat nih idenya Raka untuk dihubungkan dengan komunitas saya atau bagaimana? Lagi di jalan Fit, kayaknya susah itu. Oh ya, oke, susah ya kalau gitu ya. Mungkin kalau gitu kita ini ada yang belum kita sapa, daerah mana ya? Jawa Timur mungkin yang punya komunitas banyak, ada Mas Agus kali, Jeff. Ada Mas Agus Wiono? Dari Ejef, tapi bukan Mas Agus kayak tadi ya. Oh, Aan ya? Mas ada Aan, tapi bukan Mas Agus kayaknya yang ikut Ejef ya. Oh gitu. Kalau Mas Aan dikasih nggak ya? Kasihlah, Masaan. Kasihlah Masaan lah. Masaan. Silakan Mas Aan. Halo, selamat Mas malam. Aan. Malam ya, bukan pagi ya Mas Aan ya. Iya, malam. Gimana? Gimana Mas Aan kalau dengar tadi tentang gerakannya Raka, kan mungkin Mas Aan kenal komunitas-komunitas banyak tuh. Apakah bisa bermanfaat atau bagaimana? Ya, itu idenya Raka itu menarik sebenarnya memang. Cuman saya sepakat dengan tadi dari Fitri juga dari Mas Ari tadi terkait dengan data juga. Karena kalau kadang tadi sebenarnya aku juga mau nanya itu sejauh ini 5 hari udah jalan ini udah seberapa, dapatnya udah seberapa, terus kemudian nanti mau nge-push-nya ke daerah itu bagaimana gitu kan. Karena idenya sangat menarik dan saya pikir juga memang harus di delivery ke komunitas-komunitas yang punya ini banyak, karena kan ini sangat membantu ke yang lain gitu kan. Jadi ya data itu menjadi sesuatu yang penting gitu. Oke, tapi bisnis gimana Saan? Lancar? Ya jangan ditanya lah, saya pikir sama dengan yang lain kalau. Jadi nggak perlu ada sesi curhat lagi ya? Ya OPD ya. Oh OPD? Ah seriusan? Ora dewe pendapatan. Ora dewe penghasilan Mas, ODP Mas. Ya, yang statusnya sama silahkan komen di kolom chat. Iya, jadi semangatnya membantu sih Fit. Kalau di EJ sebenarnya, karena kan di kami banyak tuh dari ujung barat, Ponorogo sampai Banyuwangi. Di situ Banyuwangi ada, nanti Kemiren ada Mas Kismadona juga di sini yang ikut. Di grup kami juga kami share teman-teman yang sekarang nggak usah nggak ada yang jual produk paket wisata kan, tapi sisi lain kan teman-teman juga ada yang jual jamu, ada yang jual sampai ikan asin segala macam tuh kami bebas tuh. Jadi jadi membangun empati bersama karena ini masalah global dan yang bisa nyelesain kan harus sama-sama gitu. Jadi kita saling beli ke teman-teman sendiri itu kan. Ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi jejaringnya EJF banyak dan masing-masing juga drop semua di semua, mulai dari pegunungan sampai pesisir juga sama. Terus tadi yang Mas Ari yang ke Situbondo tadi sama Mas. Saya terakhir kemarin ada di Kampung Blekok sebelum ditutup ini. Jadi mereka relatif awal-awal masih nerima Mas.
Terus kemudian makin ke sini, Jogja, Bali kan pasar mereka banyak ke sana. Itu Jogja, Bali tutup, akhirnya berimbas banget kan. Lebih dari 50% awalnya, tapi waktu saya kasih ke sana itu, ya sekitar awal-awal itu masih produksi. Terus kemudian beberapa hari terakhir kemarin saya kontak beberapa dari mereka itu yang bikin gelas itu. Ya udah, nggak ada ini lagi, dan mereka stop dulu itu. Di Kampung Braga itu. Sayang banget sebenarnya. Oke. Ya, Oke, ya terima di kasih. Flores sama Fit. Di Flores semua. Flores juga ya? 13 kita punya produksi di tingkat masyarakat semua. Oke. Ya semoga Jadi semuanya. Luar Jawa juga guys. Karena dari sisi transport dan sebagainya. Oke, baik. Ini ceritanya banyak sekali. Saya sambil lihat pertanyaan, tapi karena sepertinya waktunya kita sudah lewat dari 20.30. Mungkin saya kesimpulan saja langsung ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Ada pertanyaan sebenarnya tadi ada sapaan juga dari Kalimantan Timur ya. Kemudian ada Sulawesi Selatan, ada juga dari Mas Iden nih Sebumi, ada banyak sekali, tapi seperti Mas Irwan sampaikan di awal, mungkin tidak semua pertanyaan bisa kita jawab sekarang. Nanti videonya akan diupload di YouTube. Dan pertanyaan semoga Pak Dodo kalau nanti ada yang masih mau nanya boleh dibantu dijawab ya Pak ya. Iya, boleh. Ya. Siap. Kasih aja nomor saya jadi nanti mereka bisa. Siap. Ya, nih Sumba juga menyapa juga, ada Pak Teguh juga yang katanya wah kalau batuk kalau kita ketemu biasanya langsung bubar katanya gitu. Oke, ini kata Pak Martin Bira. Oh ya Pak Martin Bira, salam dari Sumba, katanya Sumba masih aman. Tapi intinya dari pembicaraan kita, memang epicentrumnya di Jakarta, kemudian Jawa yang mungkin sangat siaga ya bahasanya. Daerah-daerah lain mungkin belum merasakan dampak yang terlalu parah, tapi kita tetap menghimbau pastinya dan meminta semuanya berjaga-jaga. Dalam artian, saya rasa nggak ada salahnya juga sih kalau perilaku kehidupan sehat itu tetap dilaksanakan, jaga cuci tangan, jaga jarak, apalagi kalau misalnya daerah Sumba ya Pak Martin ya, ada tradisi mungkin cium hidung. Nah, ini rekan-rekan di Sumba harus mulai paham kenapa mungkin orang nanti wisatawan besok-besok agak sulit kalau disuruh cium hidung misalkan gitu. Jadi memang ini edukasinya ke masyarakat harus pasti tidak bisa cepat, tapi semoga bisa membuat menyadari bahwa ternyata kebersihan dan higienitas sangat penting untuk dunia pariwisata selanjutnya. Dan mungkin catatan yang paling penting selanjutnya adalah mungkin Pak Dodo ya, kita perlu bikin kampanye lagi nih, atau mungkin edukasi lagi, atau teman-teman di daerah mengedukasi masyarakat supaya tidak bersikap mengucilkan ya, atau menjaga jarak iya pasti harus, tapi kalau mengucilkan pendatang benar-benar seperti musuh besar ya itu juga perlu ada tindakan yang lebih halus ya mungkin ya. Jadi supaya kehidupan bermasyarakatnya juga tetap nyaman untuk semuanya. Saya rasa itu. Dan pastinya ini angin segar buat semuanya, mungkin buat teman-teman yang usaha atau tour operator juga, karena desa masih punya banyak produk yang bisa dijual ya Pak Ari ya. Jadi semoga walaupun kita lagi jaga jarak, tidak ada keramaian, semoga perputaran barang, mungkin ini Pak Dodo juga bisa kasih masukan juga Pak, walaupun mungkin nanti ada pembatasan skala besar, tapi semoga distribusi barang tetap lancar, sehingga produk-produk di desa juga bisa sampai ke kota, atau ya pangan juga bisa terpenuhi, atau mungkin teman-teman yang punya usaha, punya produk-produk menarik dari desa, mungkin Pak Dodo bisa juga Pak informasikan kalau memang ada data semua produk yang ada di seluruh desa, dan diketahui oleh semua orang, saya rasa akan sangat baik. Seperti itu. Oke, ada titipan pesan dari Pak Dodo, ada materi yang akan dibagikan, tapi mungkin nanti kita akan minta bantuan juga ya Mas Irwan untuk dibagikan ke teman-teman setelah acara ini berakhir. Itu saja. Kalau dari saya akan kembalikan sekarang ke Mas Irwan sebagai pembuka acara utama. Silakan Mas Irwan. Thank you, Mbak Fitri.
Mas Irwan, silakan. Nah, ini dia. Biasa nih kerjanya host nih, sukanya ngemut ya. Siapa yang ini nggak di-mood aja gitu. Nah, tuh teman-teman, ini dari Carpenter ini kita talk show online-nya ini baru inisiatif pertama ya. Kita buka karena memang ada topik yang hangat yang mau kita bahas. Gimana caranya cegah teman-teman untuk nggak mudik ya dengan gerakan jangan mudik. Mungkin di satu sisi agak kurang enak gitu, orang dia pengen berharap bisa pulang kampung tapi kita cegah jangan. Tapi ya lebih elok kalau kita bilang jangan tapi dikasih solusinya, makanya kepikiran ada Raka. Nah, minggu depan ya Fitri ya, kita minggu depan juga ada topik yang akan mau kita bahas juga, lebih ke arahnya ke kesehatan ya Fit ya. Ya, kesehatan dan destinasi lebih arah kesehatan. Kita semoga akan ngajak ya. Kesehatan dan destinasi berkelanjutan. Perdana Menteri syukur bisa dari Kemenpar bisa ikutan, dan dari Perdana Menteri mungkin juga dari Kementerian Kesehatan, mungkin dari pihak yang terkait hubungan kesehatan. Karena intinya sih teman-teman kita di pariwisata yang merasa paling terdampak gitu ya. Kita mau berbuat apa gitu. Nah, harapannya dengan kayak begini teman-teman bisa punya insight dari narasumber-narasumber yang juga memberikan masukan pendapat, juga bisa kita ya at least teman-teman punya keyakinan bahwa kita ngejalanin ini sama-sama gitu. Usah khawatir berasa sendirian, kita sama-sama menuju ke sana. Kalau memang udah kebutuhannya harus dibikin yang basic needs dulu, ya mungkin seperti Pak Ari bilang, kasih kesempatan alam untuk bernapas dulu nih sekarang nih. Pak Dodo juga sampaikan seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih buat narasumber yang hari ini hadir. Acara dadakan, ngumpulin cuma 2 hari. Hari ini cuma langsung di-share bareng-bareng, ternyata animonya luar biasa. Itu buktinya bahwa teman-teman semua nggak ada kerjaan. Gitu ya, karena di rumah aja jadi nyari sesuatu yang penting. Nyari sesuatu yang bisa dikerjakan Pak Dodo gitu kan. Ini apa nih yang penting nih? Ngeberesin kolam udah ya kan, bersihin taman udah, perbaiki laci udah, segala macam. Jadi akhirnya ketemu ada kerjaan nih. Kalau kata mengutip katanya si betul gitu kan, mengutip kata-katanya Ibu kita Kartini gitu. Mungkin fisik kita boleh ditahan di rumah aja, intelektualitas kita harus bisa berkelana kemana-mana. Begitu ya Fit ya? Mantap. Oke. Sekali lagi teman-teman, terima kasih saya ucapkan buat teman-teman semua ya. Nanti setelah ini kita akan kirimkan rekaman videonya di YouTube. Mau bertanya lanjutan di situ boleh. Tadi Pak Dodo juga sudah memberikan ini nomornya untuk bisa komunikasi. Nanti kita akan share. Pak Ari juga mungkin kalau ada yang nanya posisi dari pariwisata, bagaimana nih di desa-desa kita untuk bisa bertahan ke depan gitu, bisa silakan. Intinya kita semua bareng-bareng sama teman-teman. Jadi nggak usah merasa sendirian, nggak usah merasa khawatir walaupun kita sendirian di ruangan gitu ya. Tapi di luar sana kita tetap beramai-ramai. Gitu, mungkin cukup. Sekali lagi. Ya. Terakhir boleh. Terima kasih buat teman-teman. Terakhir boleh ini, Mas Irwan ditutup. Mas Irwan, sorry. Kita mau foto dulu dong, boleh Narsis? Oh ya. Iya. Depan kameranya. Narsis dulu, foto dulu ya. Wah iya. Iya benar. Oke, siap. Satu. Ya belum. Boleh siap Narsis. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sip. Salam tangguh. Oke. Salam tangguh semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.